rencana gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo jadi mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax. Seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. Nah, teman-teman sudah melihat kan studi kasus apa yang saya ambil? Tetapi sebelum kita masuk ke studi kasus itu, saya akan membahas sedikit lebih kurangnya tentang epistemologi dalam filsafat ilmu. Nah, epistemologi itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul, hakikat, batasan, dan kebenaran pengetahuan. Dalam filsafat ilmu, epistemologi mempelajari bagaimana suatu pengetahuan diperoleh, apa yang membuat pengetahuan itu benar, serta metode apa yang harus digunakan agar pengetahuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Singkatnya itu, epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana kita tahu sesuatu itu benar dan bagaimana proses kita mendapatkan pengetahuan yang valid. Fenomena disinformasi dan hoax di media sosial merupakan salah satu tantangan terbesar di era digital saat ini. Informasi yang tersebar melalui platform seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, dan YouTube bergerak sangat cepat, tetapi tidak semuanya benar atau memiliki dasar ilmiah. Banyak orang langsung mempercayai suatu informasi hanya karena viral, menarik secara emosional, atau dibagikan oleh fitur yang dianggap berpengaruh. Fenomena ini berkaitan erat dengan kajian epistemologi dalam filsafat ilmu, yaitu bidang yang membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan bagaimana membedakan antara informasi yang benar dan salah. Dalam perspektif epistemologi, hoax muncul karena manusia sering mengabaikan sumber pengetahuan yang valid. Banyak orang yang mengambil kebenaran dari katanya grup WA keluarga atau video TikTok tanpa mengecek fakta atau melihat kredibilitas dari sumber. Dan jika dilihat dari teori-teori kebenaran, hoax gagal memenuhi kriteria ilmiah. Dalam teori korespondensi, sebuah pernyataan harus sesuai dengan fakta. Namun, banyak hoaks kesehatan seperti air rebusan bawang putih bisa menyembuhkan COVID-19 terbukti tidak sesuai dengan hasil penelitian medis. Dari teori koherensi, informasi harus konsisten dengan pengetahuan ilmiah yang sudah mapan. Misalnya, hoaks tentang bumi dasar tidak korehen dengan ratusan tahun penelitian astronomi dan fisika. Jika diukur dengan teori pragmatis, informasi juga harus memberikan manfaat dalam praktik. Namun, hoaks justru membahayakan masyarakat, seperti hoaks anti vaksin atau ramuan-ramuan penyembuh yang tidak terbukti secara ilmiah. Nah, fenomena ini juga berkaitan dengan metode ilmiah. Informasi yang benar seharusnya melalui proses ilmiah seperti observasi, hipotesis, eksperimen, verifikasi, hingga penarikan kesimpulan. Namun, konten hoaks tidak melewati proses tersebut. Banyak video editan, foto manipulatif, hingga narasi emosional yang sengaja dibuat untuk menipu masyarakat. Contohnya, foto politisi yang dimanipulasi untuk kepentingan kampanye atau video bencana yang diklaim sebagai tanda kiamat padahal berasal dari sumber lama yang tidak relevan. Dalam konteks agama, hoaks semacam ini sering menimbulkan ketakutan dan kesalahpahaman terhadap ajaran yang sebenarnya. Masalah utama dari penyebaran hoaks adalah rendahnya literasi digital dan kurangnya kemampuan berpikir kritis di masyarakat. Banyak orang lebih mempercayai apa yang sesuai dengan emosi dan keyakinan mereka daripada fakta ilmiah. Selain itu, algoritma media sosial justru mendorong konten viral agar semakin tersebar tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi tersebut. Oleh karena itu, filsafat ilmu memberikan pelajaran penting, terutama bagi mahasiswa, agar mampu membedakan pengetahuan ilmiah dari kepercayaan yang tidak teruji. Mahasiswa harus memahami pentingnya verifikasi, rasionalitas, dan metode ilmiah sebelum memberikan sebuah informasi. Kemampuan critical thinking menjadi kunci untuk menghadapi derasnya arus informasi, sekaligus menjadi bekal agar mahasiswa dapat berkontribusi meningkatkan literasi bermasyarakat dalam melawan hoaks.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.